Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ta hari ini deh? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kesini belajar apa kita di? Belajar sosiologi. Bagaimana tadi pelajaran kita? Oh iya. Iya baik. Oke. Sebelumnya supaya lebih akrab dan mungkin kita lupa juga nama aku toh. Perkenalan ulang Madi. Perkenalkan, nama saya Veronica. Bisa kita panggil Kak Ica. Saya di sini sebagai konselor yang akan memberikan layanan konseling individual hari ini. Sebelumnya, terima kasih karena sudah bersedia datang ke sini. Jadi, maksud dan tujuan saya panggil ke sini itu untuk mengadakan konseling individual dengan kita. Mungkin bisa juga perkenalkan diri kita lagi lebih dulu dari nama lengkap, nama panggilan, sama dari kelas berapa. Nama lengkap Raisya Febriani, bisa dipanggil Raisya, kelas 10 Oke. Sebelumnya saya pernah lakukan wawancara dengan kita, dan hasil wawancara sebelumnya itu masalah yang nampak dari kita adalah masalah prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda-nunda, dan ternyata butuh konseling untuk menyelesaikan masalah tak. Jadi pernah lakukan konseling individual? Tidak. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling supaya nanti tidak bingung Jadi, konseling individu itu layanan konseling yang akan diselenggarakan oleh konselor terhadap klien atau konseli dengan pertemuan yang bersifat individual. Artinya, pertemuan tersebut dilakukan secara tatap muka oleh dua orang yang disebut konselor dan klien, untuk membantu klien menyelesaikan masalahnya serta bertujuan agar klien dapat mengaktualisasikan dirinya dan kedepannya klien dapat mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Jadi paham itu apa itu konseling? Jadi mari kita gunakan waktu konseling kita sebaik mungkin untuk Raisa bercerita tentang masalahnya, dan dalam proses konseling ini akan kita buat senyaman mungkin. Jadi bisa cerita secara terbuka dan jujur, tidak perlu juga merasa takut ataupun tertekan. Tidak usah juga tutup-tutupi agar nantinya bisa memudahkan dalam membantu mencari solusi yang terbaik untuk masalah tak. Jangan juga khawatir akan bocor masalah tak ke orang lain, karena dalam konseling ada itu namanya asas kerahasiaan. Jadi saya selaku konselor di sini pasti saya jaga rahasia tak, dan tidak akan saya ceritakan masalah tak ke siapapun tanpa izin tak. Jadi saya akan menyampaikan tujuan konseling individu yang akan kita laksanakan. Tujuan konseling ini untuk menuntaskan permasalahan yang Raisya alami, yaitu mengurangi perilaku prokrastinasi. Semoga konseling ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita alami. Sebelumnya saya sampaikan kontrak konseling terlebih dahulu. Jadi proses pelaksanaan konseling itu bertahap dan ada pertemuan selanjutnya. Untuk durasi waktu sekitar 45 menit, dan pertemuan selanjutnya akan disesuaikan dengan jadwal sepakat nih? Oke. Siap kita untuk laksanakan konseling?
Oke, dari wawancara tak itu, masalah yang kita alami adalah prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda-nunda. Coba ceritakan ulang masalah tak. Ceritakan lebih rinci masalah yang dialami. Apa yang biasanya terjadi hingga seringki tunda-tunda mengerjakan tugas tak. Biasa malas karena lebih ke HP sih. Lebih ke handphone karena itu jadi alas sama tidak niat biasa kerja tuh. Seberapa sering ki tunda-tunda tugas tak di rumah? Biasa kalau tergantung di kerja tuh soalnya lagi bekerja tugas dikerjakan. Kalau perasaan tak saat saat menunda ki kerja tugas, apa perasaan tak? Apakah cemas ki atau ada perasaan lain? Biasa cemas karena kayak pasti kalau besoknya lagi sekolah pasti tambah banyak lagi tugas, apalagi kalau dikasih PR. Kalau soal pelajarannya, pelajaran tertentu ki malas kerjakan tugasnya, misal malas dia kerja tugas bahasa Indonesia atau apa, misal ada pelajaran tertentu. Tidak. Kalau Kalau banyak tugas tak, apakah sering ki merasa terbebani? iya biasa sering. Kalau seberapa sering ki kerjakan tugas seberapa sering ki merasa seberapa sering ki mengerjakan tugas dekat-dekat deadline? Sering sekali. Sering kayaknya. Bagaimana perasaan tak saat mendekati batas waktu pengumpulan? Apakah kayak lebih termotivasi ki atau malah sebaliknya? Lebih termotivasi karena takutnya nanti gitu kalau tidak kerja. Oke. Apa merasa lebih tertarik ki kalau misal di rumah lebih tertarik ki sama aktivitas lain atau kerja tugas? Aktivitas lain. Kenapa? Karena kayak sudah di sekolah belajar, di rumah lagi belajar. Kalau dari teman saya ada pengaruhnya sama kebiasaan tak menunda. Kurang tahu juga. Misal kayak jangan mi kerjai atau jangan mi dulu kerjai. Oh iya biasa begitu. Kalau dari lingkungan belajar kayak di rumah atau di lingkungan sekolah, bagaimana? Ada pengaruhnya? Iya ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Kayak di lingkungan sekolah itu biasa kerja itu kan besok tuh. Ada jadwal belajar tak di rumah yang teratur? Tidak. Kalau dampaknya ya, dampak kebiasaan tak menunda tugas sama berpengaruh sama nilai pelajaran tak? Iya berpengaruh. Oke. Nah, jadi terkait apa yang kita sampaikan tadi, saya tarik bahwa masalah yang kita hadapi adalah prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda-nunda tugas.
faktor dari masalahnya itu apa tadi? Faktor masalahnya itu karena malas ada juga pengaruh dari teman sama aktivitas lain. Jadi mungkin pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita jadwalkan dan saya akan komunikasikan. Terima kasih.